Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknik Sipil PNN. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu software yang wajib untuk dikuasai oleh mahasiswa teknik sipil, yaitu AutoCAD. Nah, di sini sudah ada gambar denah, ya. Ada beberapa ruangan, kamar, ruang tamu, ya, ruang keluarga, ya, dapur, WC, ya, tempat cuci. Sambil menjelaskan pentingnya AutoCAD ini dikuasai oleh anak-anak teknik sipil, kita akan mencoba menggambar AutoCAD ini. Namun tidak dijelaskan bagaimana cara proses menggambarnya, karena ke depan akan kita khususkan tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi AutoCAD ini. Nah, AutoCAD ini adalah salah satu program yang wajib untuk dikuasai oleh teknik sipil, ya. Kenapa? Karena di dalam perkuliahan itu sudah digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas, apalagi di tugas akhir nantinya bagi mahasiswa yang akan selesai. Begitu pula di dunia kerja, ya, AutoCAD ini sangat-sangat dibutuhkan dan bahkan dikatakan sebagai aplikasi yang menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang bergelut di dunia konstruksi. Nah, ibaratnya, ya, AutoCAD ini seperti tukang kayu, ya, tanpa martil, ya. Artinya anak teknik sipil yang tidak memiliki kemampuan AutoCAD ini diibaratkan seperti, ya, tukang kayu tanpa martil, ya. Bisa dipahami, ya? Oke. Nah, ini kita sudah mulai membuat beberapa garis mengikuti denah ini, ya. AutoCAD digunakan di dunia teknik sipil, namun juga digunakan oleh beberapa disiplin ilmu yang lain, misalnya teknik mesin, ya, arsitektur, kemudian elektro, ya, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Nah, salah satu sebab kenapa aplikasi ini wajib untuk dikuasai oleh anak teknik sipil, ya, karena di dunia kerja nantinya semua pekerjaan itu akan bersentuhan dengan aplikasi ini, ya. Misalnya ketika pelaksanaan, ya, yaitu kontraktor, maka aplikasi ini digunakan untuk membuat soft drawing, ya, kemudian asbul drawing, ya. Jadi ada pekerjaan yang membutuhkan gambar sebelum pelaksanaan, dan ada juga, ya, gambar nantinya yang akan dibuat setelah pekerjaan itu selesai. Itu di bidang kontraktor, ya. Ini sudah hampir selesai, ya, kita lihat, ya, tinggal WC-nya. Nah, di bidang konsultan, ya, di bidang konsultan itu juga sangat butuh dengan AutoCAD ini, ya, karena konsultan itu adalah bagian dari perencana, ya, yang merencanakan suatu konstruksi, ya, maka perlu software, perlu aplikasi untuk menggambar, ya, hasil dari perencanaan, ya, atau hasil dari desain yang sudah ditentukan, maka perlu dituangkan dalam media gambar. Nah, aplikasi yang digunakan itu adalah AutoCAD, ya. Misalnya di konsultan itu ada perencanaan DID, ya, detail engineering design, kemudian menggambar arsitekturnya, menggambar struktur, mechanical engineering, ya, kemudian landscape, ya. Itu semua menggunakan, ya, aplikasi AutoCAD. Maka sangat sayang kalau ada mahasiswa teknik sipil kemudian tidak menguasai AutoCAD ini. Ini sudah jadi, ya, ya, Masya Allah. Nah,
Tadi kita katakan bahwa AutoCAD ini punya beberapa keunggulan ya. Pertama, efisien dari segi waktu. Kita tadi melihat ya, sambil kita ngobrol ini sudah jadi ya, kita membuat garis as denah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa AutoCAD ini sangat efektif karena bisa ya, mengurangi waktu ya yang kita gunakan. Dulu ya, saya masih ingat ketika menggambar proyek itu ya, masih menggunakan manual, artinya menggunakan pensil, menggunakan penggaris, penghapus ya, kalkir dan seterusnya. Nah, AutoCAD, nah, ketika terjadi kesalahan ketika akan direvisi misalnya, itu sangat mudah ya, sangat mudah. Adapun ketika menggunakan manual itu ya harus dihapus ya, belum lagi ketika banyak yang salah, yang keliru, maka harus diganti dari awal. Nah, kemudian selain efektif dari segi waktu, juga sangat presisi ya. Di sini kita melihat denah ini ukurannya 6 meter ya. Di sini kita menggambar senti, maka menjadi 600, sangat presisi. Kemudian ini panjangnya 10 ya. Di sini 10, persis sekali ya. Bisa kita cek yang lain ya, misalnya ruangan ini 3 ya. Kemudian 3 sama ini 120 sama 280 ya, sama ya, luar biasa ya, sangat presisi. Nah, inilah keuntungan ketika ya AutoCAD ini dikuasai. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya, selain efektif dari segi waktu, kemudian presisi ya, yang lainnya juga adalah ini bisa dikerjakan dimanapun ya. Ketika ada komputer atau laptop itu bisa dikerjakan dimanapun, bisa di kantor, kemudian bahkan di mobil, di warung ya, sambil ngopi. Masya Allah, ini adalah aplikasi yang sangat efektif. Maka sangat sayang ketika ada mahasiswa yang tidak paham terkait dengan AutoCAD ini ya. Kita bersyukur karena saat ini untuk belajar AutoCAD itu sangat mudah ya. Sudah banyak buku yang dibuat, kemudian saat ini di YouTube juga banyak ya AutoCAD ini ya. Maka tinggal semangat kita untuk belajar ya. Sering saya katakan pada mahasiswa bahwa AutoCAD ini bukan mata kuliah yang kita mau kuasai atau tidak, tapi dia adalah mata kuliah yang wajib untuk kita kuasai. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi kita jelaskan, begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan ya. Apalagi ketika kita berbicara masalah di dunia kerja ya, seharusnya kita memiliki skill yang lain dibandingkan ya orang lain. Maka ketika kita memiliki skill ya, pasti ya perusahaan, kontraktor, konsultan itu tidak akan ya menyanyiakan kita ya, yang memiliki skill ya. Maka perbanyak skill ya, yakin dengan skill yang kita miliki ya, insya Allah akan dimudahkan untuk mendapatkan ya pekerjaan. Salah satunya AutoCAD ini ya. Nah, ini kita sudah membuat denah ya, hanya dengan beberapa menit saja ya. Untuk kedepannya kita akan menjelaskan secara bertahap ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Mudah-mudahan ya info ini bisa bermanfaat buat kalian yang saat ini sedang kuliah di teknik sipil, atau bagi kalian yang akan melanjutkan ya, kuliah di teknik sipil. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai, sangat mudah ya. Nah, alhamdulillah. Sama ya. Ini yang belum ya. Baik, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa ya, ikuti terus channel kita, karena ke depan ini kita akan memberikan beberapa info-info terkait dengan teknik sipil, khususnya nanti terkait tutorial belajar AutoCAD dari dasar ya, insya Allah.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.